Halo Sobat Trader Zaman Now, kembali bertemu dengan saya di dalam channel yang akan membahas serba-serbi dunia saham. Kali ini, saya mau membahas mengenai ODT versus swing versus opportunis. Siapa sih yang paling banyak profitnya? Kita cek yuk, tipe trading seperti apa yang profitnya paling optimal. Kali ini, saya mau pakai studi kasus dari saham TINS atau PT Timah Industri. Kita bikin skenario dulu. Jadi, semuanya membeli saham yang sama, yaitu TINS. Saat closingan, dengan nominal uang yang sama, dengan utilisasi dana sebesar kurang lebih 40%. Money management dengan sisa modal saat sahamnya ARB atau auto reject bawah, atau pada saat sahamnya closing melemah. Skenarionya adalah dengan strategi one day trading, target pertamanya adalah 20% dengan porsi 70% lot yang dijual. Target keduanya 5% dengan porsi 30% dari lot. Nah, kemudian dia akan cut loss jika sahamnya minus 5%. Kemudian dengan strategi swing, dia hanya menargetkan 15%. Dan tadi juga sama, akan money management dengan sisa modal saat sahamnya ARB atau saat ditutup melemah. Kemudian yang oportunis, targetnya 5% dengan porsi 50% dari lotnya. Sisanya trailing stop 2% dari high. Jadi kalau misalnya sahamnya menyentuh high, kemudian dia turun dulu, nah itu langsung dijual oleh si mereka yang mengambil oportunis. Studi kasusnya adalah saham TINS pada tanggal 14 Januari. Jadi ceritanya ketika strategi tadi kita contohkan, ini mereka membeli saham pada tanggal 13 Januari sore hari di saat closingan. Nah, kemudian dianggap aja yang sama. Ketiganya memiliki modal masing-masing 100 juta. Hanya digunakan 40%-nya atau kira-kira 40 juta. Nah, jadinya di tanggal 13 Januari itu harganya ditutup di saham TINS ditutup di harga 1925. Nah, jadi masing-masing akan memperoleh 207 lot dengan pemakaian dana 39.847.500 rupiah. ODT pada tanggal 14 Januari, dia target satunya jadi 2%, jadi akan dijual di harga 1965 sebanyak 145 lot. Nah, ini 70%-nya itu sekitar 145 lot. Nanti target target profit keduanya 5% itu di harga 2025. Nah, terus 30% dari 207 lot itu adalah sebanyak 62 lot. Yang swing pada tanggal 14 Januari, targetnya 15% dari harga beli atau seluruh sahamnya akan dijual di harga 2.215. Kalau yang oportunis, targetnya 5% di 50% di 5% di 50% lotnya atau di harga 2025. Jadi sebanyak 104 lot dari 207 lot. Kira-kira separuhnya lah. Kemudian trailing stop 2% dari high sebanyak 103 lot. Separuhnya. Saham TINS pada tanggal 14 Januari 2021 di hari sebelumnya ditutup di harga 1925. Saham TINS dibuka di harga 1945. Nah, ini loncat ya. Kemudian high-nya itu di harga 2400. Kemudian low-nya harga terendahnya di harga 1925. Dan pada hari itu saham TINS ditutup di harga 2260 rupiah. Kemudian pergerakan saham TINS ini diambil dari pergerakan 10 menitannya. Jadi dia dibuka lumayan tinggi langsung melebihi 2200 atau kira-kira ini mungkin 2300 ya. Di situ karena ini candle-nya candle 10 menitan. Jadi dia ada 3 candle pertama yang 4 candle pertama yang candle pertama itu merah, candle kedua hijau, candle ketiga hijau tinggi, candle keempat hijau, terus kemudian diturun lagi. Candle keempatnya merah. Jadi di sini dia sudah memperoleh harga high-nya di candle keempat ini dan kemudian turun lagi candle kelimanya merah.
Nah, di sini yang oportunis udah harus menjual sahamnya. Karena dia kan nggak tahu harga sahamnya yang tertingginya di berapa. Tapi di situ udah kelihatan bahwa dia sempat mencapai harga high-nya, kemudian sempat turun lagi. Nah, di situ trailing stop-nya akan aktif. Bagaimana nasib-nasibnya? Yang ODT terjual sesuai target. Porsi 70%-nya atau 145 lotnya terjual di harga 1965. Berapa duitnya? Kira-kira 28.492.500. Yang porsi 30%-nya atau 62 lot terjual di harga 2025 atau dengan harga 12.555.000. Hasil penjualannya adalah 41.047.500. Bagaimana yang swing? Yang swing targetnya 15% dari harga beli atau dijual di harga 2.215. Saham TINS pada 14 Januari mencapai harga tertinggi di 2.400, sehingga tercapai dong. Jadi harganya seluruhnya terjual di harga 2.215 atau uangnya terjual di harga 45.850.500 rupiah. Kok dia menggunakan strategi swing, tapi di satu hari setelahnya sudah terjual semua? Iya, kebetulan sahamnya ini sempat arah. Jadi dia bisa langsung terjual karena targetnya 15%. Kadang-kadang target 5% ini nggak harus langsung terjual di hari berikutnya. Kadang-kadang bisa seminggu lagi, 10 hari lagi, atau beberapa hari lagi kemudian. Nah, ini kebetulan sahamnya langsung melonjak tinggi. Dan dia bisa langsung memenuhi target profitnya. Terus kemudian bagaimana yang oportunis? Nah, dia kan targetnya 5% di porsi lot saham 50%-nya. Di separohnya itu mau dijual di target profit 5%. Nah, yang di harga 2025 ini terjual. Berapa dapat uangnya? 21.060.000. Nah, terus kemudian trailing stop 2% dari high sebanyak 103 lot. Pada candle 10 menitannya, yang ketiga itu, kira-kira sebelum jam 9.30 sesuai garis kursor, TIN sempat mencapai harga tertinggi di 2.330 seperti yang di infografik yang ada di kotak di bawah itu. Dan di candle berikutnya merah. Jadi sempat menyentuh high-nya 2.330 kemudian melemah. Trailing stop-nya aktif. Kemudian jadi 2.330 dikurangi 2%, jadinya 2.280. Jadi sisa lotnya dia yang belum terjual adalah sebanyak 103 lot, akan terjual di harga 2.280. Uangnya sebesar 23.484.000. Dengan total hasil penjualannya adalah 44.544.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan seluruh hasilnya. Kita bandingkan yang ODT, dia profitnya bulat 1.200.000 rupiah atau kira-kira 3,01%. Yang swing profitnya 6.003.000 rupiah atau 15,06%. Sedangkan yang oportunis dia profitnya 4.696.500 rupiah atau 11,78%. Di sini terlihat yang swing dia yang seluruh lotnya 207 lot itu dia terjual di target profit 15%, dia yang memperoleh profit paling besar. Jadi, kalau dari contoh tersebut, trading ODT jelas kalah banget profitnya dibandingkan yang swing dan yang oportunis. Yang swing dengan skenario seperti itu menjadi yang paling banyak profitnya. Tapi, suatu strategi trading tidak mungkin terus-menerus menjadi yang paling optimal profitnya. Jika sahamnya hanya sempat naik sedikit kemudian melemah, maka yang ODT kemungkinan yang akan selamat dananya dan memperoleh keuntungan. Sementara yang swing dan oportunis akan nyangkut deh. Dan pada kenyataannya kita tidak pernah tahu harga sahamnya akan kemana dan kapan itu terjadi. Dan kemudian ini juga tergantung dari skenario yang saya buat. Tadi kan saya buatnya skenarionya 2%, yang ODT 2% di target profit pertama dan terus kemudian sisanya dikawal. Tadi sisanya di 5%.
Sebenarnya kalau sisanya dikawal boleh juga sih, mirip-mirip yang oportunis. Terus kemudian yang swing juga bisa aja dia target profitnya lebih tinggi lagi, tapi dia pasti akan memperoleh profit yang lebih besar. Dan kalau yang oportunis juga karena di porsi 50% lot yang pertama, saya bikin skenario-nya dia hanya mengambil target profit 5%. Kalau misalnya lebih tinggi lagi, bukan tidak mungkin orang yang mengambil strategi oportunis ini dia yang akan memperoleh profit yang lebih besar. Tapi rata-rata tapi di sini yang oportunis ini hanya buatan saya aja sih. Mungkin kalau di luaran orang-orang akan bingung tuh oportunis itu apaan. Kalau oportunis tuh yang jelas dia akan berusaha memanfaatkan keadaan. Jadi kalau swing itu kan cenderung akan mempertahankan sahamnya sampai dengan target profitnya itu tercapai. Sedangkan kalau misalnya mungkin nanti sahamnya belum mencapai target profit terus kemudian turun, mungkin dia nggak akan jual dulu, tapi mungkin dia akan langsung money management aja. Nah, sedangkan yang pakai oportunis ini, kalau ini buatan saya aja sih, istilah saya aja, dia itu kalau misalnya nanti sudah mencapai udah lumayan tinggi, terus kemudian sahamnya akan bergerak turun, udah amanin aja dulu profitnya. Sebelum nanti mungkin kalau misalnya lebih rendah, dia akan beli di harga yang di bawahnya. Seperti itu. Lanjut. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, silakan klik like video ini dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kamu juga bisa menuliskan pertanyaan atau meminta kami untuk membahas sebuah materi. Jangan lupa join dan follow akun sosial media kami untuk tahu lebih banyak tentang dunia saham. Jadi, saya juga punya loh eh, channel di Telegram tuh ada di alamatnya ada yang di bawah, terus kemudian di Instagram. Nah, situ bisa dicek sendiri. Oke, terima kasih.